Pemirsa, MNC Pictures siap merilis film animasi Kiko in the Deep Sea ke layar lebar bulan depan. Film animasi yang berkisah tentang kehidupan bawah laut dibalut dengan keseruan para tokohnya diharapkan mampu menjadi salah satu tontonan untuk anak-anak dan keluarga. Ya, press cons untuk Kiko in the Deep Sea yang akan tayang di tanggal 23 Februari. Berarti ada film terbaru? Ada film terbaru, film anak. Dalam film Kiko in the Deep Sea ini ada nilai-nilai positif yang ditanamkan di sini, yaitu sebuah perjuangan yang mana juga ada keberanian di situ untuk membela kebenaran dan ada persahabatan yang solid, juga ada saling persatuan, kesatuan yang mana membangun mereka untuk bersama-sama untuk memecahkan masalah gitu. Jadi itu masalahnya di ekosistem di laut saat itu. Untuk itu kita berharap bahwa anak-anak dapat menjaga lingkungan, terutama di lingkungan laut. Bukan hanya itu, film Kiko juga mengedukasi penonton tentang bagaimana menjaga lingkungan bawah laut. Penayangan Kiko pertama di tahun 2014 di RCTI sudah mendapat tanggapan yang sangat baik dari seluruh pemirsa di Indonesia. Nah, dengan kembangan ini kita melihat, wah sudah waktunya nih kita akan mulai menayangkan film Kiko yang pertama. Dan film Kiko yang pertama ini, idenya kita mulai dari kepedulian juga terhadap lingkungan, di mana nanti dalam film ini juga akan ada diangkat mengenai pencemaran lingkungan, di mana akan ada kepedulian kita semua terhadap lingkungan. Kita akan mengangkat dalam film ini selain juga tentu cerita yang seru, pengalaman yang berbeda, karena dalam film ini tokoh-tokoh Kiko, Lola, Polly akan tampil dalam suatu petualangan yang benar-benar berbeda dari yang biasa disaksikan di RCTI maupun MNC TV. Petualangan ini akan menjadi suatu petualangan yang tidak terduga, seru, menarik, dan patut untuk ditunggu. Di sisi para pengisi suara mengungkapkan rasa bangganya terlibat dalam film animasi Kiko in the Deep Sea ini. Sebab itulah, ketika dimintai keterangan, mereka langsung mengumbar keseruannya. Mungkin yang paling kelihatan pasti durasinya. Durasinya lebih panjang kalau di film, dan problemnya lebih menantang kalau di film. Kan kalau di series itu permasalahannya lebih yang kayak sehari-hari, mungkin yang kayak teman-teman berantem atau yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang di film ini, Kiko dan teman-temannya itu punya suatu misi yang harus menyelamatkan satu perairannya dia. Menarik sih, lebih apa ya? Lebih menantang, lebih menarik, dan lebih fun kalau aku bilang sih. Karena dengan adanya tokoh-tokoh baru ini, Kiko sama teman-temannya juga punya pengalaman dan cerita yang baru dan lebih menantang kalau aku bilang. Ya, saya berperan sebagai Jeff di Kiko in the Deep Sea. Dia tuh karakter yang misterius tapi baik hati. Nanti bisa ditonton sendiri, apalagi sama anak-anak, adik-adik. Semoga Jeff bisa jadi kayak, kan kalau biasanya kalau anak kecil tuh kayak aku pengen jadi kayak Jeff, nah, semoga bisa seperti itu. Amin. Kesulitan saya di sini sih sebagai dubbers animator Indonesia, ini adalah pengalaman yang baru banget. Apalagi Kiko itu emang pertama kalinya saya tuh mendabingkan sebuah peran gitu kan. Yang biasanya kita kalau di series atau film itu kan kita juga ada yang namanya proses dubbing, ya kan, mungkin ada trouble di sound atau apa, sehingga kita adegan-adegan itu harus diulang dubbingnya gitu. Nah cuman di sini tuh berbeda karena bukan kita yang ngelakoni adegan itu gitu loh. Jadi bagaimana caranya kita supaya bisa masuk ke suasana scene itu, emosi adegan itu, terus juga chemistry antara Jeff dengan Kiko dengan yang lain itu susah ternyata. Awalnya ketika aku tahu ada
film animasi anak bangsa ini serius orang Indonesia yang buat nih gitu. Dan ternyata surprisingly pas tahu dan hasilnya bagus banget dan aku bangga menjadi bagian dari itu sih. Kalau biasanya kan kita mendubbing film luar terus kita suguhkan kepada anak-anak. Kalau ini orang luar ngedubbing film kita disuguhkan kepada anak-anak yang tinggal di luar. Jadi kayak aku bangga banget jadi bagian. Tadi saya presenting MC sekarang harus dubbing animasi ada kesulitan ya? Ya, yang pasti mengeluarkan karakter Robby Purba ke karakter animasi itu bukan sesuatu yang mudah karena kan kadang ada pacing bicara kayak aku lagi bicara sekarang kayak ngebawain acara banget. Tapi pada saat lagi dubbing ya memang harus acting seperti itu guys, senatural mungkin dan tersulitnya adalah kadang nggak ada lawan acting ya. Jadi kita harus berhadapan dengan mikrofon yang kayak gini-gini tapi ya karena dibantu banyak sama tim jadi ya it went well. Harapannya anak-anak Indonesia bahagia dengan film ini dan bangga dan ini bisa menjadi titik baru juga buat kita semua yang selama ini mungkin pandemi kemarin kayaknya kita agak paceklik dengan karya-karya khususnya animasi dan sekarang kita bisa kembali lagi berkarya dan semoga anak-anak Indonesia bisa lebih happy, lebih banyak belajar juga tentang mencintai alam dan juga khususnya biota laut. Itu aja sih. Film animasi Kiko in the Deep Sea diangkat dari series yang sebelumnya sudah tayang di RCTI. Karena itu, besar harapan jika film Kiko yang sudah memiliki penggemar di series akan beralih layar lebar. Ya harapannya tentunya anak-anak ini bisa membawa satu kesegaran baru untuk dunia hiburan yang mana untuk keluarga dan anak-anak terutama untuk film pecinta para animasi ya. Dan juga memberikan suatu kesegaran juga untuk perfilman Indonesia yang mana juga membawa juga untuk masyarakat Indonesia supaya back to normal. Nah, petualangan Kiko yang sekarang, Kiko akan berada di suatu tempat yang berbeda dari kota asri. Di mana di tempat ini Kiko akan bertemu dengan teman-teman yang baru dan juga yang menarik. Sengaja sih nggak dibocorin dulu sekarang nih, supaya penasaran kan? Karena seru dan pada waktu nonton nanti pasti adik-adik akan merasanya apa ya dan bagaimana ceritanya juga akan menjadi satu petualangan yang seru. Karena apa? Karena tidak akan terduga dari awalnya. Nah, penasaran kan? Ayo nonton Kiko Movie di bioskop. Pemirsa, artis senior Luna Maya sudah sekian lama menjomblo. Kondisi itu dimanfaatkan Luna dengan melakukan banyak kegiatan bisnis dan keartisannya. Walhasil, pundi-pundinya menggunung namun asmaranya meredup. Padahal sejak putus dari Ariel Noah, Luna sempat dekat dengan sejumlah pria, bahkan ia hampir naik pelaminan. Hanya saja angan-angan membina rumah tangga seolah menjauh dari kehidupannya. Lantas, mengapa hingga kini masih jomblo? Kabarnya banyak lelaki yang mendekatinya namun mendadak mundur karena minder. Benarkah demikian? Sementara Luna berujar jika ia tetap pada pendiriannya untuk urusan mencari pasangan. Walau Luna mengetahui banyak pria yang minder, namun bintang film Susana bernafas dalam kubur itu, sebagai perempuan ia tak akan menurunkan kualitas hanya demi lelaki. Namun demikian, Luna berharap ada pria yang siap menjadi suami, yang memiliki visi yang sama dan mampu memimpin dan tak bergantung dan tentu saja tidak minder. Tangkannya punya pasangan itu lebih kepada di saat semua teman-teman gue nggak ada bisa nemenin gue ada pasangan gue yang bisa saling ngisi gitu aja sih. Itu yang menurut gue agak sedikit kayak, it would be nice ya to have a partner gitu. Tapi kalau memang belum ada rezekinya, belum dikasih jodoh lah ya, belum ketemu yang klop yang memang buat aku, bukan berarti I'm less happier gitu loh. Nasib rumah tangga Putra Siregar Septia Yetri Opani berasa di ujung palu Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur. Namun demikian, keduanya terlihat ragu untuk berpisah, sehingga tarik ulur terjadi di pengadilan. Putra Siregar yang sempat hadir dalam sidang mediasi akhirnya muncul. Dan kemunculannya itu praktis akan memperpanjang persidangan untuk masuk dalam pokok materi. Putra Siregar yang ditemui langsung membantah jika istrinya menggugat cerai lantaran ia selingkuh dan tak menafkahi.
ya pasti saya punya salah lah gitu, namanya kita berhubungan kan, berumah tangga gitu, apalagi kalau saya sibuk kerja, dia sibuk cari kesalahan saya, pasti ada kesalahan saya kan manusia gitu, pasti ada gitu, tapi kan saya masih diberi kesempatan kesempatan gitu, ya otomatis saya mau lebih baik lah. Tadi saya baru video call belum diangkat sih, nanti saya coba chat, ya saya mau ketemu anak, mau ajak jalan lah, refreshing, kali aja dia mau ikut gitu, atau mungkin kita umroh dulu atau haji atau gimana deh, mudah-mudahan biar kebuka lah, karena tetap oke, dia nganggap dia menang bisa gugat saya, tapi korbannya tetap anak. Enggak, kan dia memang ada yang ngebisikin, yang ngajarin itunya supaya kamu keluar rumah biar kamu nanti ketika hak asuh anak dianggap layak gitu, jadi dia nyewa rumah supaya nanti kalau hak asuh anak dia dianggap layak karena dia udah punya tempat tinggal gitu. Kalau nggak layak kan otomatis orang tua laki-laki yang punya tempat berlindung kan gitu. Kalau saya masih ini ya selalu berpikir positif gitu, tapi melihat semalam surat itu yang buat saya semakin sulit untuk positive thinking. Itu kacau sih, kacau banget itu, parah. Putra Siregar mengungkapkan jika ia berusaha untuk mempertahankan pernikahannya, sekalipun ia sudah digugat cerai. Putra bahkan berusaha untuk berdamai dengan Septia dan siap menata serta membina rumah tangga dengan baik. Lantas bagaimana dengan Septia? Iya, kemarin saya udah datang kan ke persidangan gitu. Alhamdulillah dari hakimnya, majelis hakim memberikan untuk mediasi, karena harapannya jangan cerai lah gitu. Saya begitu juga harapannya gitu. Terus diberi kesempatan untuk mediasi sampai tanggal nanti 7 Februari. Tadi saya baru video call belum diangkat sih. Nanti saya coba chat, ya saya mau ketemu anak, mau ajak jalan lah, refreshing. Kali aja dia mau ikut gitu. Atau mungkin kita umroh dulu atau haji atau gimana deh. Mudah-mudahan biar kebuka lah. Karena tetap oke, dia nganggap dia menang, bisa gugat saya. Tapi korbannya tetap anak. Kan aku sampaikan nanti kalau ini dia nggak ada itikat baik, hanya mau mengikut surat itu, saya akan menyampaikan nanti ke majelis hakim yang mulia, kalau memang incarannya harta, saya siap, harta saya semua yang dicatat dia saya pindahkan untuk anak. Tapi boleh dijual ketika anak dewasa. Gitu. Karena saya sekarang prioritasnya selamatkan anak, meskipun tujuannya harta atau gimana gitu. Saya pokoknya buat anak. Karena saya buat siapa lagi? Misalnya di framing nih, bahwa saya nggak nafkahi, bahwa saya ini, terus saya nyari uang buat siapa? Saya nggak punya keluarga. Saya mau kasih siapa? Orang lain nggak ada. Gitu. Terus ada juga dibilang saya loyal sama orang lain, tapi samanya nggak. Sama ini saya cari buat siapa semua? Loyal misalnya kayak iri lihat saya ngasih artis misalnya 3 miliar, 4 miliar atau berapa, itu kan untuk kerja, untuk usaha juga. Gitu, endorse, bisnis. Jadi jangan disamakan antara pribadi sama bisnis. Nah, tapi kembali lagi ini hanya karena nggak komunikasi. Mungkin dia saat saya lihat ngasih uang banyak kan ke orang, dia nganggap, enak ya orang lain aja dikasih uang sebanyak itu. Saya kok nggak sebanyak itu gitu misalnya. Tapi itu dia komunikasi sih. Kalau kamu mau kan minta nggak pernah nggak dikasih gitu. Nggak pernah boleh, ini boleh dicatat baik-baik. Mau minta apa dia nggak pernah loh nggak saya kasih. Semuanya terpenuhi ya Bang, berarti Bang? Iya, kalau nggak terpenuhi, kan saya bukan sehari 2 hari. Berapa tahun, masa karyawan saya aja saya penuhin semua? Masa orang terdekat saya yang saya perjuangin nggak dipenuhin? Tapi kembali lagi kan, namanya kondisi begini, kadang ya itulah yang keluar, terus framingnya lain atau gimana. Tapi saya kembali sih sabar-sabar, saya sengaja nggak mau nge-up banget, biar semuanya harapannya bisa terjadi baik-baik lah gitu. Bang.